Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Seperti yang kita tahu bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang selalu menyebarkan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan bagi pemeluknya. Islam melarang praktik pembunuhan dengan cara apapun karena itu merupakan perbuatan yang terkeji. Namun, karena kurangnya kesadaran pada diri manusia, perbuatan tersebut terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya, Fazara Madinah Salsabila dari Madrasah Aliyah Wahid Hashim, akan menjelaskan mengenai pembunuhan menurut kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jinayati, adapun ini itu kitab yang menjelaskan mengenai pembunuhan. Al-Qatlu, adapun pembunuhan itu ala salasati adrubin, dibagi atas 3 beberapa macam. Amdun, yakni pembunuhan sengaja, mahdun yang murni. Wa khata'un, dan pembunuhan salah, mahdun yang murni. Wa amdun, dan pembunuhan sengaja, khata'un yang murni. Fal amdu, maka adapun pembunuhan yang sengaja, al-mahdu yang murni, huwa yaitu ayak mida, bahwa sengaja, ila durbihi, terhadap membunuh seseorang, bima, dengan barang, yaqtulu, yang bisa membunuh, waliban, pada umumnya, wa yaqsidu, dan bermaksud, qaslahu, terhadap pembunuhan. Bidzalika, dengan hal itu, fayajibu, maka wajib, apa al-qawadu, qisas, alaihi, atas man. Fa'in afa, maka jika memaafkan siapa ahli waris, anhu, dari man, wajabat, maka wajib, apa diyatun, diyat, mughalladatun, yang diberatkan, halatan, dengan cara tadi, fimalil qatili, dalam harta orang yang membunuh. Wal khata'u, adapun pembunuhan salah, al-mahdu yang murni, itu ayalmiya, bahwa melempar siapa man, ila syai'in, terhadap sesuatu, fayusibu, kemudian mengenai, rojulan, terhadap seseorang, fayaqtuluhu, kemudian membunuh, apa yang niat terhadap rojul, falaqo ada, maka tidak ada kisos, alaihi, atas rojul, balnya jibu, tapi wajib, alaihi, atas rojul, apa dia tunjat, mukhafafatun, yang diringankan, ala akhirati, atas keluarga korban, muajjatun, yang diangsur, fi salasi sinina, dalam 3 tahun. Wa'adun, adapun pembunuhan sengaja, al-khata'u, yang salah, ayat qsida, bahwa bermaksud siapa man, darbahu, terhadap pemukul man, bima, dengan barang, la yaqtulu, yang tidak bisa membunuh, ghaliban, pada umumnya. Fayamutu, kemudian mati, falaqo ada, maka tidak dikisos, alaihi, atas man, bata jibut, tapi wajib, apa dia tunjiat, mughalladatun, yang diberatkan, ala akhiri, atas orang yang terbunuh, muajjalatun, yang diangsur, fi salasi sinina, dalam 3 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada bab ini itu dijelaskan bahwa pembunuhan itu ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama, amdun mahdun, artinya pembunuhan yang sengaja murni. Maksudnya, seseorang itu berniat membunuh seseorang dengan menggunakan alat yang bisa digunakan untuk membunuh pada umumnya, seperti pistol, pedang, pisau, atau yang lainnya. Contohnya, si A sangat kesal dan marah dengan si B, lalu si A berniat membunuh si B dengan menggunakan pedang, dan akhirnya si B mati terbunuh oleh si A. Nah, untuk si A atau orang yang membunuh itu wajib dihukum dengan cara qisas, artinya membunuh balik. Nah, pada ayat tadi itu dijelaskan bahwasanya untuk orang yang membunuh dengan sengaja itu wajib dihukum dengan qisas. Dan jika keluarga korban itu memaafkannya, maka diganti dengan membayar diat, yaitu berupa diat mughalladah, dan harus dibayarkan secara tunai, artinya langsung. Dan juga itu harus diambil dari hartanya yang membunuh itu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar dalam Al-Muwatta, Imam Malik menyebutkan riwayat dari Ibnu Syibah
bahwasanya ia berkata, madati sunnatu annal aqilata la tahmilu syai'an min diyatil 'amdi illa ayyasha'u dzalika. Yang artinya sunnah telah berlaku bahwa kerabat tidak ikut memikul sedikit pun pembayaran diat pembunuhan yang disengaja, kecuali apabila mereka memang menghendaki seperti itu. Kemudian untuk hukum wajibnya qisas itu tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin-nafs. Yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Lalu yang kedua, Khoto'un mahdun. pembunuhan yang salah murni atau bisa dikatakan tidak sengaja. Artinya, orang tersebut tidak ada niatan untuk membunuh, tapi malah menyebabkan orang lain meninggal. Misal, si A sedang latihan memanah. Kemudian, saat ia melepaskan busurnya dengan tujuan ke tempat sasaran, tapi malah meleset dan mengenai orang yang kebetulan sedang lewat dan menyebabkan orang tersebut meninggal. Nah, maka jika terjadi ketidaksengajaan seperti ini, itu tidak ada hukuman qisas bagi yang membunuh. Akan tetapi, si pembunuh wajib membayar diat berupa diat mukhafafah atau diat yang ringan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan tidak layak bagi orang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga yang terbunuh bersedekah atau membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat. Nah, kemudian untuk pembayaran diat mukhafafah ini dibebankan kepada keluarga atau kerabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidiyati al-aqil, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa diat ditanggung oleh kerabatnya. Kemudian, untuk pembayaran diat ini boleh diangsur atau ditangguhkan selama 3 tahun. Berdasarkan riwayat Imam Tirmidzi, waqad ajma'a ahlul ilmi ala anna diyata tu'khadhu fi 3 sinina. Yang artinya, para ahli ilmu telah bersepakat bahwa diat diambil selama 3 tahun. Pembunuhan yang terakhir ialah ambil khoto'un. Artinya, pembunuhan yang sengaja tapi salah. Maksudnya, jika seseorang sengaja membunuh atau memukul orang lain dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh, tapi malah menyebabkan kematian. Misalnya, seseorang yang sedang marah dengan temannya melemparkan buku kepada temannya itu. Menurut kebiasaan, itu tidak menyebabkan kematian, tapi di luar dugaan ternyata temannya itu meninggal karena buku tersebut. Nah, untuk pembunuhan yang seperti ini, itu hukumnya tidak diqisas, melainkan wajib membayar diat mughalladzah dan boleh ditangguhkan selama 3 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqlu shibhil amdi mughalladzatun mithlu aqdil amdi, wa la yuqtalu sahibuhu." Yang artinya, diat pembunuhan semi sengaja adalah diat berat seperti diat pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan semi sengaja tidak diqisas. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan datang dari saya sendiri dan apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wahid Hashim.